Saya tidak yakin akan merasakan nikmatnya ibadah kalau mata tidak terjaga. Garing ibadah tuh ya, kering. Tahajud tidak nikmat, baca Quran juga tidak nikmat kalau dicampur dengan maksiat mata. Dah, nafsu ingin melihat, tapi iman jaga pandangan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha menatap, maha mendengar, maha menyaksikan segala-galanya. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun kita tanpa karunia Allah. Dan dialah Allah yang maha menyaksikan semua perbuatan kita. Tidak ada kebaikan yang luput dari pengawasannya dan tidak ada kemaksiatan yang lepas dari pengetahuannya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik, maha sabar, walaupun kita bergelimang dosa, tetap saja ditutupi aib kita, sehingga orang lain masih menghormati kita. Dan walaupun kita berlumur dosa, Allah tetap memberikan ilmu agar kita tahu cara bertobat. Bahkan di majelis ilmu seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita semua pasti ingin bahagia, benar? Kita semua tidak mau hina, kita ingin mulia. Yang dirindukan orang itu adalah bahagia, mulia, dan selamat. Benarkah? Tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat nanti. Dan kuncinya yang paling ringkas adalah menjadi ahli takwa. Kenapa kita berat menghadapi hidup ini? Karena jauh dari pertolongan Allah. Karena kalau Allah nolong pasti mudah. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan, persoalan remeh juga jadi susah. Kenapa kita berat menghadapi hidup ini? Karena kita berusaha menyelesaikan masalah sendiri. Padahal tidak ada perintahnya. Kita menyelesaikan masalah sendiri. Perintah Allah itu kita jadi ahli takwa dalam segala keadaan. Punya masalah tambah takwa. Diberi nikmat makin takwa. Takwa itulah yang mendatangkan pertolongan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan pertolongan dari yang tidak diduga-duga. Jadi kalau ada masalah, harus yakin ini masalah terjadi dengan izin Allah. Dan masalah ini baru selesai kalau Allah nolong. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana caranya sekarang saya supaya ditolong Allah? Sah itu. Jadi bukan bagaimana kita pecahkan masalah ini, tapi tidak melibatkan Allah. Salah. Bagaimana caranya supaya keluarga kita ditolong Allah? Bagaimana caranya supaya perusahaan ini ditolong oleh Allah?
Bagaimana supaya pesantren ini ditolong oleh Allah. Mau membangun masjid, bagaimana caranya supaya Allah nolong masjid ini jadi dan berpahala kita yang membangunnya. Jadi kalau saudara mau bisnis, ketahuilah tiap yang beli itu Allah yang menggerakkan. Kalau rumah tangga ingin sakinah, ketahuilah yang menurunkan sakinah itu adalah Allah. Maka kalau kita ingin ditolong oleh Allah, berusahalah sekuat tenaga jadi ahli takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi kalau kita ingin bahagia, mulia, selamat, jadilah ahli takwa. Seperti apa sih ahli takwa itu? Ahli takwa itu adalah yang hatinya yakin kepada Allah. Bukan hanya tahu Allah, bukan juga hanya percaya sudah bagus. Tapi yakin nih Allah sedang memperhatikan kita. Yakin Allah yang menggenggam rezeki. Yakin setiap makhluk dalam kekuasaan Allah. Yakin yang mengatur jodoh itu adalah Allah. Yakin yang menyembuhkan itu adalah Allah. Yakin kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Walaupun semua menolak kejadian. Yakin kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Kalau orang sudah yakin, lalu buahnya adalah patuh dan pasrah. Makin patuh kepada yang Allah sukai dan menjauhi apa yang Allah tidak suka, dan pasrah. Pasrah itu amalan hebat hadirin. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, atau ayat 3. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, ini amalan yang membuat kita dijamin oleh Allah, dicukupi. Al-Anfal ayat 29. Fadhol Ustaz. Mungkin Ustaz bisa di sebelah sini supaya bisa terdokumentasikan Ustaz, maaf. Itu terlalu nyelempot di sana. Ustaznya tawadu, tidak mau kelihatan. Maaf ya, silakan. Om, mundur dikit. Itu kameranya di sana. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Masya Allah. Kalau sudah dibukakan hati kita bisa membedakan yang hak dan yang batil, tidak sulit mengambil langkah. Dibukakan hati bisa melihat antara singa dan kue. Tidak repot kita untuk lari. Bayangkan kalau gelap tidak bisa lihat apa-apa. Kita mendekati, pas kita kunyah ternyata taring singa, kan tidak bagus. Mustahil. Hadirin sekalian, nah Ramadan itu adalah shortcut jalan pintas menjadi ahli takwa. Jadi semua cita-cita yang terbaik kita dimudahkan dalam 1 bulan, namanya
Ramadan. Itulah sebabnya para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan tuh begitu semangat. 6 bulan, kita tinggal beberapa hari masih belum semangat juga. Kenapa? Karena apapun yang terbaik untuk kita disiapkan di bulan Ramadan ini. Ampunan melimpah, pahala sunnah saja dicatatkan wajib. Yang wajib berlipat-lipat, doa jadi mustajab. Ada malam Lailatul Qadar, Masya Allah. Apa kira-kira yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Dalilnya saya kira sudah kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa seperti yang telah diwajibkan bagi umat sebelummu agar kamu menjadi takwa. Nah, saya tidak akan membahas detail tentang saumnya, tapi bagaimana kita sudah menjalani saum selama ini, mengapa efeknya sepertinya gregetnya kurang. Kita coba tingkatkan selain saum perut, juga kita tingkatkan saum-saum yang lain. Di antaranya yang harus kita jaga saum adalah saum mata. Karena dari mata turun ke hati, turun ke lutut, hadirin. Kalau mata tidak terjaga nyorocot kalau dalam bahasa Sunda. Ini serius. Kenapa susah hafal Al-Quran? Tanya saja ke mata. Kenapa sholat tahajud susah? Tanya ke mata. Kenapa sholat tidak khusyuk? Tanya ke mata. Apa saja yang dilihat? Kenapa munajat tidak nikmat? Mata. Ini mata. Berpengaruh sekali kepada ruhiyah kita. Surat khianat mata, surat Fatir ayat, surat Ghafir ayat 119. Maaf, ayat 19. Surat Ghafir itu surat ke 40 ayat 19. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang Maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Allah menciptakan mata kita adalah untuk nambah iman, nambah amal, bukan nambah dosa. Nah, saat ini kalau tidak disiplin jaga mata, kita akan tambah tuh dosanya, tambah keras hati kita. Apa saja? Satu, hati-hati dengan melihat lawan jenis yang tidak halal. Sudahlah hadirin, disiplin. Pandangan pertama halal, pandangan selanjutnya dah palingkan. Tapi ini masih yang pertama dari tadi. Selalu saja ada alasannya. Saya masih bertahan pada pandangan pertama. Hadirin, tadi ayat tadi sudah disampaikan khianat mata. Kita bisa merasakanlah gimana pandangan yang tidak ada apa-apanya, lihat tapi tidak ada perubahan di hati, dan ada pandangan yang hati itu beda rasanya. Hati-hati, laki-laki jaga pandangan. Turun dari sini, jangan pura-pura lihat yang nyebrang, ya. Tapi kan saya kesini sambil nyari jodoh, selalu ada alasan. Sudahlah hadirin, sekali lihat tanda, ngobrol bisa menjaga pandangan. Saya lelaki, bisa mewakili lelaki yang lain lah. Berat bukan pandangan ini?
Kek, berat tidak kek? Kakek kan sudah lama memandang. Berat, saya tidak yakin akan merasakan nikmatnya ibadah kalau mata tidak terjaga. Garing ibadah tuh ya, kering. Tahajud tidak nikmat, baca Quran juga tidak nikmat kalau dicampur dengan maksiat mata. Dah, nafsu ingin melihat, tapi iman jaga pandangan. Kalau akhwat lihat ikhwan bagaimana? Jawab. Kalau akhwat lihat ikhwan gimana? Jawab. Saya tidak pernah jadi akhwat. Akhwat, bagaimana kalau lihat lelaki? Biasa saja. Oh, ternyata cuma kita. Ya udahlah, nggak apa-apa. Aneh ya. Tapi kita tidak bisa membantahnya, kita kan tidak jadi perempuan. Jadi akhwat itu biasa aja lihat lelaki. Coba menurut Al-Quran gimana? Surat apa? Surat Yusuf ayat 23 sampai 26. Surat Yusuf ayat 23 sampai 26. Karena panjang terjemahnya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Nah, gitu ya. Jadi Siti Zulekha cantik, Nabi Yusuf cakep, cakep sekali. Siti Zulekha sudah punya istri. Astagfirullahaladzim, saya kurang fokus. Siti Zulekha sudah bersuami, ngajak ke kamar. Ada tipu daya setan yang membuat Yusuf juga tertarik. Tapi Allah memberikan perlindungan, boleh jadi diantaranya dengan menahan pandangannya. Akhirnya tidak mau dan berlomba lari menuju pintu. Pas dibuka pintu, di luar itu ada suaminya Zulekha. Zulekha mengatakan, ini nih orang laki-laki yang mau menodai. Tapi Yusuf juga tidak merasa salah sampai Allah takdirkan ada seorang yang adil bersaksi. Kalau baju Yusuf robek di depan, berarti Yusuf yang akan berbuat buruk kepada Zulekha. Tapi kalau bajunya yang robek di belakang, berarti Zulekha. Gitu. Zulekha teh wanita, ya. Nggak apa-apa, mau ngomong apa aja sok, ya. Ada terusannya. Lalu Zulekha malu, dikumpulkan ibu-ibu, diberi buah, diberi pisau. Lalu Nabi Yusuf dipanggil, lewat. Ada? Nah ini aslinya takut ditambah-tambah, biar akhwat tahu seperti apa
aslinya. Kita tidak boleh memojokkan orang lain hadirin, tapi saya lebih percaya ke Al-Quran ya. Dari ayat 30, surat Yusuf dari mulai ayat 30. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah atau tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpersona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Dan istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Tuh, ikhwan, itu fakta ya. Dah, tidak usah panjang lebar, sudah jelas. Sok we akhwat mau ngomong apa aja mangga ya. Kita hargaikan akhwat pemalu untuk mengakui itu ya. Untung wajah kita tidak seperti Nabi Yusuf ya. Kalau enggak luka-luka. Jaga pandangan ya. Jaga pandangan. Dahlah sekarang mah supaya aman menjelang Ramadan, bulat dari sekarang. Sudah disiplin jaga pandangan terhadap lawan jenis, juga jaga pandangan terhadap TV media yang kira-kira tayangannya akan mengotori hati. Iklan-iklan, rata-rata wanita muda, laki-laki muda, kararasep, garelis, ya leketei, begitulah. Nonton TV sama istri, liatin iklan, yang gebog terlihat istri. Kenapa jadi tua istri ya, berarti nontonnya yang muda-muda. Begitupun sebaliknya lah, udahlah. Tonton yang kira-kira menguatkan iman, jangan yang melemahkan iman. Juga HP. Penelitian menunjukkan sekarang ini banyak orang yang kecanduan handphone. Sampai dia merasa gelisah, tidak tenang kalau jauh dari handphone. Orang yang kecanduan itu tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi tidak terkendali, itu sudah kecanduan. Ada juga yang berlebihan, terus saja tidak bisa jauh dari HP. Ada yang tiap 15 detik sekali refleks. Ada orang yang memang tidak pernah bisa jauh dari HP. Dan HP-nya itu tidak satu. Saku depan, saku belakang, di tas. Seperti magazen. Ayo kita teliti berapa banyak waktu kita. Bandingkan dengan Al-Quran yang kita baca. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu dikit-dikit Quran. Dikit-dikit Quran. Kita dikit-dikit HP, WA. Ada caranya supaya mulai tidak kecanduan. Satu, jangan ada notifikasinya. Jangan ada bunyi-bunyiannya, alarmnya, tanda-tanda. Dah. Kecuali yang sangat penting ya. Yang kedua, harus ada kedisiplinan. Kalau saya juga sedang berusaha ini, kalau ketemu anak, ketemu keluarga, sedang rapat, sedang makan, ketemu orang tua, kita coba. Saya juga akan lebih disiplin sesudah ini. Simpan sajalah, disilentkan. Kalau mau tidur jangan pernah dekat
dengan badan. Dia akan terus ngopepang, ya kan? Jam 1 itu ngopepang. Mau apa? Kecuali dokter penting atau panglima atau presiden yang memutuskan negara dalam keadaan genting. Siapa kita yang kita mati saja, orang nggak ada yang ambil pusing. Jangan alarm pakai HP karena akan terus dipegang. Alarm. Mau tidur pindahkan, jauhkan. Rusak tuh. Dekat dengan anak, jauhkan. Hadirin, kita harus punya keberanian untuk menilai sampai sejauh mana mata kita ini dipengaruhi oleh HP kita. Benar? Kalau kita tidak berani, nanti ngaji kita sedikit. Apalagi ngaji pakai HP. Yasin. 1 jam. Ayatnya cukup 1, Yasin. Kalau sudah terlalu banyak grup, ganti nomor lah. Harus punya keberanian. Hadirin sekalian, apalagi penggantinya di Ramadan ini, sudahlah. Kita coba akrabkan dengan Al-Quran. Al-Qurannya juga kalau bisa, Al-Quran pegangan pribadi, ya. Beda rasanya tuh punya Al-Quran pribadi itu. Tidak sepenuhnya salah pakai HP, tapi ya banyak godaannya. Mau tidak nih Ramadan kita hijrah dari WA ke Quran? Tidaklah Al-Quran menyentuh sesuatu, ada pada sesuatu kecuali menjadikannya terbaik. Malaikat Jibril yang menjadi penyampai Al-Quran menjadi Ruhul Amin. Malaikat terbaik, termulia. Rasulullah SAW dapat wahyu dari Allah, Al-Quran. Jadi Nabi terbaik, Rasul paling mulia. Umat Muhammad SAW jadi kuntum khair ummah. Bulan Ramadan, bulan terbaik karena bulan turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar, jadi malam terbaik karena malam turunnya Al-Quran. Mata yang dipenuhi senang dengan membaca ayat-ayat Allah akan jadi mata terbaik. Hati yang di hatinya banyak sekali ingat kepada Al-Quran, tuntunan Allah, jadi hati terbaik. Demikian pula hari-hari yang kita jalani akan jadi hari-hari terbaik kalau kita penuhi dengan Al-Quran, bukan dipenuhi dengan WA. Kepada Rawe, tahu Rawe? Ratu WA dengan Raja WA. Siap ini? Harus punya keberanian. Ada perbedaan. Kalau Ramadan dengan saat sekarang sama saja, memang kita tidak memuliakan, tidak mengistimewakan Ramadan. Ayo, disiplin hadirin.